Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas. Saya akan menjelaskan program yang telah saya buat untuk tugas yang kedua. Yang itu pertama-tama dibutuhkan dua variabel bertipekan string. Lalu dua variabel bertipe data integer untuk ini nilai awal pada perulangan. Lalu kemudian satu variabel untuk sebagai tolak ukur tinggi dari sebuah bentuk bangun datar. Kemudian satu variabel untuk memilih bangun datar mana yang dipilih untuk dihitung atau dihitung dan ditampilkan hasilnya secara visual. Lalu satu variabel lagi bertipekan data integer untuk memilih tugas, yaitu yang pertama ada tugas untuk menghitung deret bilangan. Yang kedua itu tugas untuk mencetak bangun datar yang telah ditentukan dari tingginya lewat input variabel. Oke, langsung saja ke program utama. Dalam program ini pertama-tama user perlu input variabel bertipekan data string untuk mengecek apakah dua variabel tadi diinput bernilai benar keduanya atau tidak. Jika benar, maka program dilanjutkan dengan input variabel x untuk mengecek tugas mana yang dipilih untuk dijalankan. Sesuai dengan soal yang itu, tugas pertama untuk menghitung deret bilangan. Di program ini, ketika kita memilih tugas pertama, program akan meminta untuk memasukkan deret bilangan dari 1 hingga n. N di sini diinputkan di dalam program. Jika n lebih kecil atau sama dengan 0, maka program meminta untuk input variabel n ulang sampai n lebih besar daripada 0. Jika n lebih besar daripada 0, maka program akan melakukan perulangan dengan menampilkan deret bilangan, lalu kemudian melakukan penjumlahan langsung di dalam perulangan, yaitu ketika J sama dengan 1, ketiga, dan di perulangan kedua nilainya menjadi 3 karena 1 ditambah 2 dan seterusnya begitu. Lalu untuk di pilihan tugas yang kedua, program akan meminta user menginputkan bangun datar mana yang dipilih untuk ditampilkan visualnya. Untuk yang pertama ini menampilkan bentuk belah ketupat dengan variabel n di sini yang diinputkan akan dibagi dua. Untuk bentuk yang pertama yaitu bentuk piramida, yang bentuk yang selanjutnya itu variabel n dibagi dua, sebelumnya ditambahkan 1 untuk bentuk piramida terbalik, dan jika digabungkan bentuknya akan menyerupai belah ketupat. Lalu bentuk yang kedua yaitu ketika variabel c sama dengan 2,
variabel user diminta untuk menginputkan variabel n, sehingga program akan melakukan pengulangan dari 0 sampai n, lalu melakukan pengulangan kembali, mencetak untuk ketika di pengulangan atau iterasi pertama, program akan mencetak spasi sebanyak n dikurang 1, lalu mencetak tanda plus sebanyak sekali, lalu lalu program memindahkan kursor ke baris selanjutnya dan seterusnya. Kemudian untuk C sama dengan 3, program akan meminta user menginputkan variabel n, yang mana n ini menandakan tinggi dari bentuk segitiga siku-siku. Dengan mekanisme yang hampir sama dan seterusnya. Lalu di skenario yang lain, ketika input awal tadi, yaitu variabel yang bertipekan string, tidak sama dengan seperti yang diminta pada kondisi awal, maka program akan meminta user kembali untuk melakukan input kembali variabel yang datakan string tadi, yaitu dengan menuliskan i lebih kecil daripada 2 dan 2 variabel tadi tidak sama dengan input yang diharapkan. Contohnya ketika i lebih daripada 2, yang mana kondisi awalnya kita telah tetapkan di awal, yaitu i sama dengan 0. Ketika 0 ditambah jadi 1 dan kembali ke input user, lalu diulang kembali, 1 bisa input lagi, diulang kembali jadi 3, jadi 2, jadi input lagi data user. Nah, yang seterusnya program berakhir karena ketika i sama dengan 3, yang mana program menjalankan pengulangan hanya sebanyak 3 kali untuk input data user ketika terjadi kesalahan input dari yang diharapkan. Seperti yang bisa dilihat, i lebih kecil dari 2 salah satu syarat utamanya. Ya, itu saja untuk program dari tugas nomor 2. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.